Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Batikan Benu. Saya dari kelas A, semester 2 dengan NIM 2401140121. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem demokrasi antara Norwegia dan Indonesia adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui mekanisme partisipasi langsung atau perwakilan. Perbedaan sistem demokrasi antara Norwegia dan Indonesia. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Di Norwegia menganut sistem monarki konstitusional dengan mekanisme pemerintahan parlementer. Raja berperan simbolis sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Sistem ini menekankan pemisahan simbolik antara kepala negara dan kepala pemerintah. Sedangkan di Indonesia menganut sistem republik presidensial di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki peran sentral dalam eksekutif. Mekanisme ini memberikan kekuatan besar kepada presiden sekaligus mengharuskan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan. Yang kedua ada pemilihan umum dan representasi politik. Di Norwegia, pemilu dilakukan setiap 4 tahun untuk memilih anggota parlemen dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional. Sistem ini memastikan distribusi kursi yang mendekati proporsi suara yang diperoleh partai politik di seluruh negara bagian. Sedangkan di Indonesia, pemilu diadakan setiap 5 tahun untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk legislatif Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilihan presiden menggunakan sistem mayoritas langsung. Perbedaan sistem ini menciptakan dinamika tersendiri dalam representasi politik dan perwakilan daerah. Yang ketiga ada partisipasi politik dan peran partai politik. Di Norwegia, partai-partai politik di Norwegia cenderung stabil dengan sistem multipartai yang matang, partisipasi politik masyarakat tinggi, dan terdapat budaya kompromi serta dialog yang baik antara partai-partai di parlemen. Sedangkan di Indonesia, partai politik di Indonesia memiliki dinamika yang lebih kompleks dengan isu-isu seperti politik dinasti dan koalisi yang sering berubah. Meskipun partisipasi pemilih cukup tinggi, kualitas perwakilan dan kohesi partai sering menjadi tantangan dalam proses politik. Yang keempat, ada kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Di Norwegia, negara ini dikenal dengan perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Kebebasan berpendapat, pers, dan berekspresi dijamin, sehingga menciptakan lingkungan demokratis yang terbuka dan inklusif. Sedangkan di Indonesia, sejak era reformasi pada tahun 1998, terjadi peningkatan signifikan dalam kebebasan sipil. Namun tantangan masih ada, terutama terkait dengan kebebasan pers, perlindungan minoritas, dan penerapan hak asasi manusia secara konsisten di seluruh wilayah. Yang kelima ada transparansi, korupsi, dan penegakan hukum. Di Norwegia memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah. Mekanisme penegakan hukum dan sistem pengawasan berjalan efektif, didukung oleh budaya transparansi dan akuntabilitas di semua level pemerintahan. Sedangkan di Indonesia, meskipun telah terjadi kemajuan dalam pemberantasan korupsi, Indonesia masih menghadapi permasalahan terkait transparansi dan penegakan hukum. Dinamika politik dan birokrasi yang kompleks seringkali menghambat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.